Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanka Rahayu. Saya dari kelas 1B, NIM saya 1290967. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi sediaan liquid. Sediaan cair atau biasa disebut liquid. Bentuk sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat kimia terlarut. Larutan adalah salah satu bentuk sediaan obat yang di dalamnya terlarut satu atau lebih zat aktif dengan pelarut yang cocok. Larutan atau liquid. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu zat atau lebih. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Nah, jenis larutan itu ada 3. Yang pertama larutan encer, yang kedua larutan jenuh, dan yang ketiga larutan lewat jenuh. Larutan encer mengandung sejumlah kecil solut yang terlarut dalam solvent. Kalau larutan jenuh mengandung jumlah maksimum solut yang dapat larut dalam solvent pada tekanan dan temperatur tertentu. Dan larutan lewat jenuh mengandung jumlah solut yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam solvent pada temperatur tertentu. Penggolongan sediaan cairan liquid berdasarkan sistem dispersi. Penggolongan sediaan liquid ada 3, yaitu 1 larutan, 2 suspensi, dan 3 emulsi. Kalau larutan itu adalah sistem dispersi yang partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersiannya tidak dapat dibedakan. Kalau suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dan yang emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari 2 fase cairan dalam sistem dispersi fase cairan yang satu terdispersi sangat halus. Selanjutnya, karakteristik sediaan larutan. Yang pertama jernih atau transparan, yang kedua kadar bahan aktif sesuai kebutuhan, yang ketiga warna, bau, rasa, enak atau menarik, yang keempat mempunyai kekentalan yang cukup, yang kelima bahan obat yang stabilitas atau kelarutannya dipengaruhi pH, yang keenam bebas dari kontaminasi mikroba. Sediaan larutan memiliki kelebihan. Yang pertama lebih mudah ditelan, yang kedua segera diabsorpsi karena telah berbentuk sediaan cair. Yang ketiga, obat segera homogen terdistribusi ke seluruh bagian sediaan. Larutan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bersifat voluminous, sehingga kurang menyenangkan untuk dibawa atau diangkut dan disimpan lebih berat. Yang kedua, larutan atau air merupakan media ideal mikroorganisme untuk berkembang biak sehingga diperlukan penambahan pengawet yang lebih banyak dibandingkan sediaan tablet, pil, krim, dan lain-lain. Penggunaan sediaan larutan. Yang pertama bisa oral, yang kedua injeksi, yang ketiga topikal. Kalau yang oral itu adalah sediaan cair yang dibuat untuk dimasukkan secara oral ke dalam mulut. Yang kedua injeksi. Proses pemasukan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Contohnya tuh ranitidin injeksi. Yang ketiga topikal. Topikal itu jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit atau selaput lendir. Contohnya larutan PK dan tetes mata. Selanjutnya jenis pelarut pada sediaan larutan. Yang pertama aqueous solution, yang kedua non-aqueous solution. Kalau aqueous solution sediaan larutan dengan pembawa air atau aqueous. Yang kedua non-aqueous solution. Itu sediaan larutan dengan pembawa selain air. Contohnya alkohol, gliserol, propilen, glikol, minyak-minyak nabati, parafin cair, isopropil miristat. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan larutan. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terbagi menjadi temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, dan kelembapan. Yang kedua tuh faktor obat atau
resipien dalam kesediaan, ukuran partikel obat, kontaminasi mikroba, kontaminasi logam berat, dan pembersihan dari wadah. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan antara lain suhu, konstan dielektrik, pH pelarut, ukuran partikel, polimorfisme, bentuk garam, tekanan, serta steric faktor. Kelarutan suatu zat dapat ditingkatkan antara lain dengan cara yang pertama, kosolvensi. Itu peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin. Yang kedua, memperkecil ukuran partikel zat padat. Semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutan akan semakin besar. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelarutan. Itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama polaritas, yang kedua solvensi, yang ketiga kelarutan, yang keempat pembentukan kompleks, yang kelima temperatur, yang keenam salting out, yang ketujuh salting in. Nah, itu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Larutan oral. Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau campuran konsolven air. Formula sediaan liquid yang kita pelajari, yang pertama potio, sirup, gargarisma, suspensi, dan emulsi. Sediaan larutan atau larutan oral itu terbagi menjadi sirup, potionas, neutralis, eliksir, saturation, potion effervescent, dan gutae. Potiones atau obat minum adalah solution yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam atau peroral. Selain berbentuk larutan potion, dapat juga berbentuk emulsi atau suspensi. Sirup. Sirup merupakan suatu sediaan berupa larutan yang mengandung gula sukrosa. Seperti sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Yang kedua, sirup wangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat wangi atau zat penyedap lain. Yang ketiga, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan, digunakan untuk pengobatan. Berikut penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.